Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dan kita akan lanjutkan nanti sampai ayat yang ke-11 biar baca Qur'annya agak cukupan. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apapun yang kita lagi perjuangkan, lagi mohonkan kepada Allah, lagi hajatkan, mudah-mudahan segala permohonan kita, masing-masing punya permohonan, mudah-mudahan dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya, kita nikmati belajar membaca Al-Quran. Ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum. Kenapa saya berhenti? Karena itu masih ada beberapa kalimat plus ada bacaan panjang. Kalau diterusin dengan tempo bacaan yang pelan, nafas kita akan habis. Maka jangan dipaksakan. Nah, kemudian bagaimana? Kita ulang aja. Amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Wa ulaika hum waqudun nar. Saya kasih ilustrasi Mas Toto ya. Wa ulaika hum waqudun nar itu bacanya pendek, bisa dijangkau dengan nafas kita. Baca Quran itu ujungnya harus husnul khotimah. Harus apa? Husnul khotimah itu nadanya, cengkoknya itu enak Mas Tri, ya kan? Jangan pulang baru pergi dari Jogja katanya plesir, pulang baru nyampe jadi bening duitnya habis, kan nggak bawa oleh-oleh Mas Toto, kan nggak enak itu, betul? Ya, Kang Sibun ya.
Jadi membaca Al-Quran itu ujungnya harus enak. Ibarat perjalanan hidup harus husnul happy ending. Kita ulangi. Wa ulaika hum waqudun nar. Wa ulaika hum waqudun nar. Akan masih nyisa banyak tuh nafasnya, ya kan? Enak untuk diikuti. Kita lanjut. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kallabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab Kalau ayat 11 ini relatif mudah. Relatif apa? Ibarat sekarang timnas Indonesia itu kan ada pemain naturalisasi. Kalau dilawan sama kelas Laos, Myanmar, Brunei, apa? Cemen kan kayak gitu. Coba kalau ayatnya panjang, ngap-ngapan. Ya Mas Toto ya. Yang pintar cari lawan Mas Toto. Yang pintar apa? Saya ayat yang ke-11 saja Pak Ustaz. Silakan Mas Toto. Dibacanya kok enak. Oh ternyata banyak komanya. Banyak apa? Banyak koma, banyak wakof. Kalau di langsung ayat yang seperti ayat yang 10. Nah, ayat 10 kembali ke ayat 10 coba diperhatikan. Saya baca. Tolong disimak. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Yang bacain aja enggak kuat. Paham? Understand? Itu baca Quran itu ada tekniknya, ada gurunya. Kapan harus berhenti? Udah bacain, barengin, nerangin tafsirnya. Kelengar apa enggak Mas Toto? Kelengar. Ya, saya itu bacain Quran, terus barengin bacaan Quran. Kalau nggak dibarengin macet semuanya ini Kang Sihun. Habis itu nerangin tafsirnya. 3 pekerjaan diborong. Ntar kalau Pak Tuliba nggak datang nih, saya ngimamin. Ayo, apa Mas Toto? Alhamdulillah ya. Apa? Pinter rayu ini. Apa pinter rayu? Pahalanya berapa Pak Ustaz? Ngimamin maghrib. Habis itu kultum ngaji tafsir, bacain barengin bacaan, nerangin terus nggak ada Ustadz Yuda, nggak ada Ustadz Tuliba, Isya diplok lagi untuk jadi ngek kan kayak gitu. Yang enak kan jadi Ustadz Mukarrobin. Show-nya kan cuma sholat aja, bener apa enggak? Bunyinya kan cuma asar, maghrib, Isya sama subuh. Emang nerangin kayak gini Mukarrobin Ustadznya? Kan paling cuma show mentas jadi apa namanya, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya juga bisa setel dulu malam subuh, setel bisa, kerjaannya cuma kayak gitu-gitu aja. Yang berat jadi ustadz di mana? Nyata itu ya, itu ya Mas Willy ya. Biar Anda saya sedikit buka wawasannya saya buka. Ini kan ahli Mukarrobin itu Mas Tri, benar? Ustadznya kayak gitu, kepegang sama saya Mas. Ya, musihun ya. Alhamdulillah. Nah, kayak gitu aja. Jadi baca Quran itu pelan-pelan, jangan dipaksakan. Kang Rohman, ya santai-santai aja, nggak usah buru-buru. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Ayat yang ke-8 ini masih rangkaian tentang Al-Quran dan kitab sebelumnya, sekaligus sedikit penjelasan isi daripada Al-Quran. Di antaranya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas maknanya. Contoh, aqimus sholah, dirikan sholah, wa atuz zakah, tunaikan zakat, jelas itu. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar maknanya. Hanya para ulama, orang tertentu yang mengetahui, dan yang paling tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita mengkaji ayat-ayat yang mutasyabihat itu seperti apa sih, yang maknanya
banyak berspekulasi ulama. Jadi surah Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, mereka apabila beriman dan beramal soleh, tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Nggak ada ayat masuk surga, nggak ada ayat masuk surga. Nah terus sekarang itu banyak beberapa orang mengatakan bahwa sesungguhnya orang beriman dan orang yang Nasrani, mereka beramal soleh masuk surga. Loh, Qurannya aja nggak ada teks masuk surga, kok berani-berani ngomong masuk surga? Dari mana itu? Nah ini kan memunculkan apa namanya pendapat-pendapat. Ini namanya pendapat manusia. Itu nggak bisa dipegang. Yang jelas-jelas aja yang masuk surga itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya beramal soleh. Titik. Yang nggak beriman ya sudah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab. Nah, Nasrani sekarang itu mempersekutukan Allah apa enggak? Mempersekutukan. Nah, kalau seperti itu diklaim nanti masuk surga, ya bertentangan dengan ayat ini. Muncullah perdebatan. Pokoknya ayat surah Al-Baqarah 62 kan seperti itu dan segala macam. Enggak selesai. Jangan diikuti ayat-ayat seperti itu. Ikuti aja yang jelas-jelas gitu. Nah, kemudian setelah diberikan penjelasan seperti itu, agar hati kita nggak nyimpang, hati kita nggak apa? Nggak nyimpang, nggak melenceng. Doa Mas Toto, nih diajarin oleh Allah setelah dapat petunjuk, biar petunjuk itu nggak lepas, biar hati kita nggak melenceng. Doa, baca Mas Toto, ayat 8. Apa namanya? Pak Mandra aja deh, belum tampil mulai kemarin. Ayo Pak Mandra, Rabbana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diartikan berkata, Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau palingkan dari kebenaran. Kulubana, hati-hati kami, ba'da, sesudah hadaitana, engkau memberi petunjuk pada kami, wahab, dan berikanlah lana untuk kami min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, rahmat ketetapan hati. Baik, rahmat yang di dalam kurung ketetapan hati itu tafsir. Apa? Tafsir. Di dalam tafsir yang lain, rahmat itu ternyata rahmat khusus. Rahmat khusus bagi orang beriman adalah rahmatul iman. Rahmat iman. Semuanya makhluk Allah, muslim dan muslim dapat rahmat apa enggak? Dapat ya. Namun rahmatnya bersifat umum. Dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih makan, dan lain sebagainya. Namun rahmat khusus itu adalah rahmat iman. Kemudian kita datang dari rumah menuju ke Masjid Nurul Ikhlas terus ngaji seperti ini. Rahmat umum apa rahmat khusus ini kira-kira? Rahmat khusus. Rahmat khusus. Karena dengan rahmat khusus ini, ketika nanti kita keluar menjumpai beberapa problem kehidupan, tantangan-tantangan hidup, Kang Sigun, itu kita akan punya jawabannya. Oh, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, itu namanya rahmat khusus. Rahmat khusus itu bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman, rahmat umum. Understand, Mas Tri? Bisa dilanjut? Lanjut, Pak Mandra. Innaka, sesungguhnya engkau antal wahhab, engkaulah maha pemberi. Jadi Wahab itu kalau pasnya dalam bahasa Indonesia adalah maha pemberi anugerah, maha memberikan anugerah. Anugerah itu adalah, sering saya sampaikan, perolehan yang melebihi pekerjaan. Jadi kita kerja sehari, hasilnya bisa dinikmati untuk ongkang-ongkang kaki setengah bulan, Kang Sihun. Kang Sihun kerja sebulan bisa dinikmati berapa lama, Kang Sihun? 3 hari. Masya Allah. Itu ya, makanya, paham ya? Makanya, pemberian sesuai dengan pekerjaan namanya ujroh. Apa? Itu dalam bahasa fikih, bahasa agama namanya ujroh. Bahasa Indonesianya upah. Apa? Sesuai dengan pekerjaan. Dan itu masing-masing daerah berbeda. Antara Bekasi dan Jakarta. Bekasi sekarang berapa UMR? Nah, Jakarta ada 5 lebih ya? 5 lebih. Ya kan? Nah, itu upah disesuaikan dengan
pekerjaan, itu namanya ujroh. Namun kita diajari oleh Allah kalau mau minta kepada Allah pakai redaksi yang cakep. Redaksi yang apa? Yang cakep. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha pemberi anugerah. Contoh, kalau doa itu doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup, istri-istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurri, dan anak keturunan. Emang kalau Mas Toto anaknya pintar, emang ngajari Mas Toto? Ngajari ini pelajarannya kayak pernah ngajari? Alah, pernah berapa persen aja kan kayak gitu. Apalagi situ Mas Haris, anaknya pinter ini. Pernah ngajarin bel tuh, nggak bakalan pernah ngajarin. Nah, anaknya pinter itu pemberian siapa? Pemberian emang Mas Tri anaknya yang di kampung diajarin matematik terus anaknya pinter, ya pernah? Nggak pernah. Nah, yang menjadikan pinter itu siapa? Allah. Maka kalau doa itu redaksinya menggunakan redaksi ngerayuna yang cakep. Mas Weli, anaknya nggak pernah diajarin ini Mas Weli, tinggalin mulu, ya kan? Tiba-tiba anaknya kok pinter, didikanmu, gundulmu, apa namanya, hasil didikan saya ini, gundulmu. Emang Pak Mandra anaknya masuk kuliah di UNS Surakarta kemarin dapat beasiswa, dididik oleh Pak Mandra? Ya. Hah? Ya. Kerjaannya ngojek mulu Pak Mandra, nggak pernah didik. Tiba-tiba anaknya masuk UNS, itu adalah berkah didikan saya, gundulmu. Ya. Nah, cuman orang tua kuncinya harus memberikan rizki yang halal, itu aja. Rizki yang halal itu nanti anaknya bisa menjadi anak yang seperti diharapkan oleh orang tuanya. Wahab itu adalah maha pemberi anugerah, bukan memberi UMR. Masuk Mas Weli? Baik, lanjut Pak Mandra. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sungguh engkau jami'u, yang mengumpulkan an-nasi, seluruh manusia, di yaumil, untuk hari la raiba fi, yang tidak keraguan pada hari kiamat. Lanjut. Innallaha, sungguh Allah, la yuhliful mi'ad, tidak pernah dia mengingkari janji. Tuh, Allah itu tidak pernah mengingkari janji, sementara manusia kalau janji banyak meleset. Masya Allah. Ya Kang Sikun ya, datang ya Kang Sikun besok jam sekian, siap Ustadz, mantep tuh, siap gitu. Ternyata pas yang ditentukan melesetnya kalau sekali dimaklumi, ini melesetnya berkali-kali. Alhamdulillah. Berarti jangan mengandalkan dan berharap kepada manusia. Berharaplah mutlak kepada Allah. Nanti kalau harapan mutlak kita kepada Allah full, Allah akan menggerakkan itu yang namanya hamba-hambanya. Jadi ini saya sampaikan mumpung saya ingat dulu ketika saya ngaji. Kalau Anda punya hajat, punya apa? Punya hajat, misalnya ngundang dan segala macam. Nah, namanya di kampung itu biasanya kan ada kalau mau nikahan apa itu kan undang, benar apa enggak? Ya kan? Terus yang namanya punya hajat itu yang namanya orang kampung, otaknya itu kan masih ada kalkulasinya. Pokoknya saya hajatan ini modal 13 juta harus, biasanya kan kayak gitu kan? Nah, yang diantara doanya apa? Doanya ini. Doanya surah Ali Imran ayat yang ke-9. Karena coba sekarang ganti Mas Tri pakai mic, baca terjemah bebas saja yang kiri itu. Enggak bawa kacamata Kang Sihun. Mas Sihun, bacalah. Masa nggak pernah baca? Kita kan udah CS Kang Sihun, ya kan? Ayat berapa? Ayat 9? Ya, ayat 9 terjemah bebasnya aja yang kiri itu. Coba Quran coba ada ininya. Qurannya juga ambil. Oh ya udah, Mas Toto aja. Ya, Qurannya saya ambil dibetulkan juga kalau ada salah. Ya. Artinya aja, artinya. Sama Qurannya coba sama Quran. Oh, coba sama Qurannya, boleh. Jadi dari yang ini ya. Rabbana innaka, ayo. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi. Innallaha la
yukhliful mi'ad. Allah, artinya Rabbana, yang langsung aja, wahai Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Tuh, ini terbukti ada teman saya mau punya hajat Mas Toto. Setelah dikasih tahu doanya oleh guru saya, ini dibaca sekian. Yang datang pada hajatannya itu membludak karena ada ayat sesungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia, bukan undangan, bukan yang ngumpulin adalah Allah. Itu diantara keistimewaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu setiap urusan, setiap problem itu ada solusinya dari Al-Quran. Masalahnya kita kan nggak mau ngaji, akhirnya nggak tahu kuncinya. Sesungguhnya engkau lah yang mengumpulkan manusia. Terus dikaitkan dengan hajatnya seseorang bahwa tanggal sekian kita punya hajat, mudah-mudahan undanganku datang semua. Ternyata yang datang melebihi ekspektasi, lebih yang nggak diundang pakai tulisan juga hadir. Alhamdulillah. Ini saya dapat doa dari guru saya itu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Biar tajam doanya bagaimana ya, dibaca sering. Kalau untuk pasnya dibaca berapa kali Ustaz Joko? Jangan sekarang, datang ke rumah. Nanti saya kasih tahu kunci-kuncinya itu ya. Alhamdulillah. Ya kan? Kok enak ya kan? Yang paling saya kasih itu Pak Hamzah, ya kan? Karena ngasih kopi. Yang lain nggak ada nggak ada sesuatunya masa dikasih ya meskipun terus merapat. Gimana Pak Ustadz Joko, itu yang tadi kuncinya apa? Ya datanglah ke rumah sono, ya kan? Ya datangnya jangan kosongan, jangan kosongan gitu. Lagi suara Pak sederhanaan. Alhamdulillah. Ya Pak Aris ya. Jadi kalau mau Pak Aris punya hajat, malamnya baca ini. Baca seseringnya, sebanyak-banyaknya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Setelah sholat hajat itu, ya Allah, saya punya hajat padamu. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, baca ayat ini sebanyak-banyaknya itu. Ya, sampai capek, insya Allah hajatnya Pak Aris dikabulkan, tamunya datang semua. Ya Mas Toto ya. Ini termasuk doa untuk apa? Wow, kalau kampanye enggak itu. Saya enggak rekomendasikan untuk kampanye. Ini untuk hajat. Doa untuk kampanye, ya kan? Alhamdulillah. Nah, ya kan? Masalahnya yang mencalonkan saja itu enggak mau doa terus diserahkan sama tim suksesnya. Benar apa enggak? Itu calon-calon doa kan kayak gitu ya. Itu yang baca itu paling tim sesnya juga udah capek siang, malam ngantuk kan kayak gitu. Baca sendiri Pak Aris, baca apa? Baca sendiri, ya kan? Malah untuk tim segala macam kayak gitu. Ya Allah, ntar dulu. Kalau untuk yang kayak gitu ada sendiri doanya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi setelah kita mendapatkan petunjuk, itu sebenarnya berpotensi untuk tidak menerima, berpotensi untuk menyimpang. Agar tidak menyimpang, nih doanya. Agar kita ditetapkan hatinya punya keteguhan, punya tekad bulat. Ya Mas ya. Nah, manusia itu ketika diceritain ngaji keutamaan sholat tahajud, mantep tuh. Ketika pengajian semuanya serius ingin sholat tahajud. Setelah pulang, kira-kira tekadnya, niatnya tinggal berapa persen itu? Iya kan, Mas Toto? Setelah diterangin keutamaan sholat tahajud, mantap apa enggak ketika di masjid? Keluar masjid masih berapa persen? 75. Nyampe di rumah? Iya kan? Nyata itu ya Mas Tri ya? Nyata. Nah, agar tekadnya kuat itu bagaimana? Ya diantaranya ya harus doa lah. Karena kita nggak punya kekuatan, yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silahkan dibuka ayat yang surah Fussilat. Surah apa? Surah Fussilat. Surah Fussilat itu surah yang ke-41. Saya ingin sampaikan, ada orang yang dapat petunjuk tapi nggak mau dapat petunjuk. Ya Allah, surah Fussilat, surah yang ke-41. Ya Allah. Halaman 478, ayat yang ke-17.
Ayat yang ke-17. Halaman 478. Ayat yang ke-17, 18. Baik, kita baca ayatnya. Wa amma Thamudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Thamudu fahadainahum. Wa amma Thamudu fahadainahum. Fastahabbul 'ama 'alal huda. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Mas Toto berkata, wa amma dan adapun Samudu kaum Samud fahadainahum maka kami telah memberi mereka petunjuk. Sudah diberikan petunjuk, namun apa pilihannya? Lanjut. Fastahabu, namun mereka malah menyukai al-ama, kebutaan, kesesatan dan kekafiran. Allah di atas huda, di atas petunjuk hidayah. Stop, kayak gini nih maksudnya, kebutaan di atas petunjuk. Jadi petunjuknya itu dikalahkan. Jadi yang memandu itu adalah kesesatan. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Manusia hidup itu harusnya dibimbing oleh petunjuk, sinar petunjuk dari Allah, malah yang membimbing kegelapan. Ke arah timur kejedot, ke kanan kejedot, ke kiri karena tidak ada gelap, buta. Orang buta itu kalau jalan gimana? Ya, Mas Tri ya. Lanjut Mas Toto. Fa'akhadzathum, maka telah menyambar mereka sa'iqatul azami, petir sebagai siksa. Al-huni, yang menghinakan, bima disebabkan apa yang mereka telah mereka kerjakan. Orang hidup tanpa petunjuk Allah, ujung-ujungnya pasti siksa yang mengantarkan kehinaan. Pasti itu. Di dalam Al-Quran. Lanjut, Mas Toto. Wa najjayna, dan telah kami selamatkan alladzina, orang-orang yang aman, mereka beriman, wa kanu, dan mereka telah yattaquna, bertakwa. Udah selamat aja, alhamdulillah. Kalau udah selamat, tahapan berikutnya sukses, Mas Tri ya. Jangan ngejar sukses tapi nggak selamat. Tuh, ini ingat-ingat. Hidup itu berpotensi untuk tidak selamat. Agar selamat kuncinya adalah beriman dan bertakwa. Jadi manusia itu, kaum Tsamud itu sudah diberikan petunjuk, namun lebih menyukai kesesatan. Hidayah dikalahkan. Ya sudah, hidup kalau dibimbing oleh kegelapan, kejedot sana, kejedot sini. Kalau di sini konteksnya disambar petir, disambar siksa yang menghinakan karena apa yang telah mereka kerjakan. Agar kita ketika mendapatkan petunjuk itu masuk ke dalam hati dan kita gunakan, jangan sampai keluar. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan doa-doa familiar yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang dibaca oleh imam-imam kita. Betul Mas Iwan? Baik, sampai di sini ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan diskusi, kami persilahkan. Masya Allah, pas banget ini. Alhamdulillah, saya minum dulu ya, kami syukur ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis, dan juga mudah-mudahan Pak Haji Mulkan, orang tua kita, segera sehat. Kasihan itu beliau jaketan terus mulai dari beberapa malam kemarin itu ya. Minumannya apa kira-kira yang cocok buat Pak Haji Mulkan, Pak Aris? Jahe itu, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau segera sehat. Allahumma amin.
Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.